Di video sebelumnya gue sempat menyinggung sedikit mengenai mobile game yang sekarang merajai pasar video game dunia selama beberapa tahun terakhir. Melihat respon kalian yang nonton, banyak yang gak suka dan komplain terhadap buruknya industri game mobile di masa ini. Banyak yang menghujat, banyak yang menyalahkan microtransaction-nya doang, banyak yang nyalain produser gamenya, banyak yang menyalahkan budaya dan komunitasnya yang makin hari makin toksik, dan berbagai macam alasan lainnya. Gua pribadi pun sangat menyayangkan dan cukup kecewa dengan cara mobile video game berkembang di kalangan para gamer, baik generasi tua dan generasi muda. Ini bikin gue berpikir sebenarnya kalau dilihat dari sejarah panjang video game mobile, udah seberapa jauh berubah sih mobile video game itu? Apakah sejak awal sudah didesain dan diciptakan untuk addictive thing macam gacha, ataupun emang genrenya yang repetitif dari awal, menciptakan banyak komunitas yang toksik dan hal-hal negatif lainnya? Apakah betul salah developer gamenya semata, atau ada faktor lain yang mengubah industri game terbesar di dekade ini menjadi segunung sampah dengan segelintir emas di dalamnya? Di video ini gue akan membahas mengenai sejarah mobile video game dari beberapa perspektif dan faktor-faktor yang berbeda untuk mencari jawaban dari fenomena yang terjadi di dunia game yang mengubah industri ini sejak lebih dari satu dekade terakhir ke arah yang tidak diinginkan. Namun sebelum lanjut, gue mau mengucapkan terima kasih buat banyak dari kalian yang sudah menunggu konten utama channel ini dibuat dengan kurun waktu upload yang cukup lama dikarenakan research yang cukup kompleks, skrip yang cukup panjang, dan editing yang cukup memakan waktu buat gua yang masih tahap belajar. Tapi kalian tetap setia untuk nunggu, itu bikin gua tertantang dan semangat pastinya untuk bikin konten yang sama dengan kualitas yang sebisa mungkin gua tingkatkan di setiap videonya. So, thank you guys are awesome. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan besarnya, kenapa mobile video game dapat merubah gaming industry? Untuk menjawab pertanyaan ini, gua merasa kita nggak bisa gegabah dan langsung judge dari apa yang kita lihat di era sekarang. Dan gue merasa wajib ngajak kalian semua untuk bisa kenal lebih jauh mengenai industri video game mobile dengan memahami sejarah, perkembangan teknologinya, sistem produksi dari developer gamenya, komunitas yang terus berkembang, dan berbagai macam faktor lainnya. Hal ini semata-mata perlu kita lakukan untuk betul-betul dapat kesimpulan sekaligus jawaban kenapa video game mobile bisa merubah gaming industry. Tanpa basa-basi lebih jauh, seperti biasa, mari kita terjun ke faktor yang pertama. Oh, honey, no, our friendship ceases from now on. Video game yang kita nikmati sekarang dengan mekanisme sistem dan tampilan visual luar biasa serta pertumbuhan industri yang merajai pasar game di era ini nggak tiba-tiba lahir begitu aja. Semua hal itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Kalau kita tarik mundur dari mobile video game yang pertama keluar di device yang namanya Hagenuk MT 2000. Dengan judul video game yang sudah kita kenal saat itu ya, nggak tahu nih anak sekarang ingat apa enggak, tapi namanya Tetris. Hagenuk MT 2000 sendiri adalah mobile phone pertama yang disematkan game di dalamnya, dan kesuksesannya tidak sesuai keren namanya sih. Handphone ini cukup tenggelam di pasar dengan mobile game di dalamnya yaitu Tetris, dan hingga peluncurannya di tahun 1994 tidak banyak bisa memberikan dampak bagi ketertarikan gamer di zaman itu untuk mencoba video game mobile. Hal ini tidak bertahan cukup lama karena sejak dirilisnya game mobile berjudul Snake di ponsel Nokia 66110 pada tahun 1997 yang membuat dongkrakan cukup besar untuk video game mobile. Karena terbukti game ini cukup laris di pasaran dan bahkan buat kita old generation, game Snake ini sangat memorable, cukup terkenang di hati banyak orang-orang tua. Tapi tidak hanya dari segi kenangan, tapi dari angka penjualan game Snake ini sangat menjanjikan dengan penjualan kotor lebih dari 400 juta kopi yang sudah disematkan oleh Nokia ke setiap varian ponsel yang rilis setelah gamenya meledak di pasaran. Di tahun-tahun yang sama, yaitu pada 1999, NTT Docomo, perusahaan mobile phone dari Jepang, merilis platform yang memungkinkan kita untuk mendownload game mobile ke ponsel dengan nama iMode. Perilisan platform ini disambut baik oleh banyak developer game, baik yang baru ataupun yang sudah eksis, macam Konami, Nintendo, Bandai, yang akhirnya juga merilis judul video game mereka untuk bisa dimainkan di platform iMode ini. Nah, hal ini bisa kita simpulkan sebagai era awal dari Java Games dengan berbagai judul memorable yang pernah kita nikmati dahulu di era awal 2000-an. Statement gue ini juga lagi-lagi didukung oleh angka pengguna di platform ini yang melebihi dari 20 juta user pada 2001 dengan library
library game yang sangat luas, memungkinkan orang-orang untuk download game di ponsel Symbian mereka. Pada era ini, manufaktur ponsel yang masih sangat luas dan belum punya kiblat software dan hardware yang jelas dibandingkan sekarang yang variabel itu berputar-putar di sekitaran Android dan iOS. Di masa itu, software dan hardware benar-benar punya banyak variasi karena setiap brand yang manufaktur ponselnya sendiri punya software dan hardware-nya masing-masing. Gue nggak akan bersikap seperti orang yang betul-betul paham manufaktur ponsel ya dan teknologi di dalamnya pada saat itu, karena gue bukan orang IT dan sekedar seneng baca aja. Jadi mari kita simpulkan dengan kenyataan yang ada pada era itu, yaitu para developer game ditantang untuk membuat game dengan berbagai manufaktur yang berbeda, sehingga membuat mereka memilih hanya fokus pada spesifik hardware dan software yang memiliki pengguna lebih banyak, karena perbedaan dasar seperti input dan resolusi layar sangat mempengaruhi mobile game di masa itu, terutama dari sisi pembuatan. Pada era ini juga mobile video game masih berbasis 8 bit. Melihat keterbatasan hardware yang dimiliki, sulit bagi para developer untuk mengembangkan kualitas game jadi lebih jauh. Namun, gua justru melihat hal unik dari keterbatasan yang ada. Pada era ini terlihat betul kreativitas para developer yang dipaksa harus mutar otaknya untuk menggunakan teknologi baru yaitu Java dalam membuat atau membawa genre-genre baru pada mobile video game mereka. Mulai dari genre platformer yang awalnya perilisannya meraih sukses dengan judul-judul macam Prince of Persia, Splinter Cell, Tomb Raider, Bones, Modern Combat 2, King Kong Gameloft, terus ada Rayman 3 Gameloft, dan beberapa judul lainnya. Terus pada genre arcade ada Space Invader, ada Solitaire Gameloft, ada Block Breaker Deluxe, terus yang racing ada Asphalt Series, ada Need for Speed EA, dan genre simulation pasti kalian tahu ada The Sims sama Miami Night dan beberapa yang lainnya ya. Banyak banget deh game-game luar biasa yang bagus dan sangat nostalgia di zaman. Pada masa ini juga jadi tantangan yang cukup berat untuk mobile games berkompetisi dengan konsol dan PC games karena keterbatasan hardware yang dimiliki oleh ponsel. Perang antara handheld konsol dengan ponsel pada akhir 90-an hingga awal 2000-an cukup ketat dengan rilisnya Game Boy Color, Game Boy SP, dan Advance membuat ketidakmampuan hardware dari mobile video games terlihat cukup jelas dengan gap yang cukup besar dari segi manufaktur. Karena rata-rata game yang sudah bisa dibawakan oleh handheld gaming pada saat itu sudah mulai menggunakan teknologi 16 bit. Sayang bagi banyak game Java yang hanya bisa bertahan pada 8 bit dan hanya sebagian judul yang dapat berjalan pada 16 bit, dan itu pun mengorbankan harga yang cukup mahal karena hanya sebagian ponsel dengan range harga yang mahal yang bisa menjalankan game dengan fitur 16 bit tadi. Nah, mahalnya biaya manufaktur ponsel ini dengan output yang gak seberapa tangguh dibandingkan handheld konsol membuat developer tidak bisa banyak berkutik pada gempuran konsol dan game-game PC. Hal ini menjadi sebuah pilihan mudah untuk masyarakat memilih tetap mempertahankan media entertainment mereka pada konsol dan PC dan menggunakan handphone sebatas sebagai media komunikasi. Kekalahan mobile video game ini pun tidak bertahan lama dan kebangkitan pasar mobile video game ditopang oleh peluncuran pertama dari iPhone pada 2007 dan App Store yang secara stabil dirilis pada 2008 yang memungkinkan para developer secara legal dapat merilis aplikasi dan game-game mereka di App Store. Hal ini langsung disambut baik oleh para developer game dan juga masyarakat yang saat itu tercengang dengan kemampuan iPhone di era itu punya hardware yang jauh lebih tinggi daripada ponsel lain di pasaran. Hal ini memungkinkan developer yang tadinya banyak bergelut pada Java Games untuk bisa menaikkan kualitas game mereka pada manufaktur yang tidak lagi mengincar 16 bit bahkan langsung ke 32 bit atau HD dengan kapasitas hardware yang diberikan oleh iPhone. Gak butuh waktu lama untuk mobile game mulai populer dimainkan di iPhone dengan judul-judul awal yang saat itu sukses seperti Trism yang dibuat dan didesain sendiri oleh satu orang bernama Steve Demeter, kemudian dilanjutkan dengan game Rhythm, Tap-Tap Revenge yang terinspirasi jelas dari Guitar Hero di konsol. Kemudian puncak kesuksesan iPhone dan App Store pada industri game mobile semakin meledak setelah Rovio merilis game mereka yang kita kenal sampai sekarang, pastinya punya franchise miliaran dolar juga, apalagi kalau bukan Angry Birds. Game legendaris yang tadinya hanya dirilis di PC mulai dirilis di iOS oleh Rovio pada Desember 2009. Gak butuh waktu lama buat game ini untuk langsung meledak kembali di pasaran dan nongol terus di puncak game iOS selama beberapa tahun. Uniknya, Angry Birds sendiri ketika pertama kali dirilis hingga rentan 2 tahun ke depan adalah game premium yang dijual di App Store dengan harga $9. Uniknya, Angry Birds sendiri ketika
pertama kali dirilis hingga rentan 2 tahun ke depan adalah game premium yang dijual di App Store dengan harga $0,99 ya, atau simpelnya $1 deh ya. Namun seringnya berjalan waktu, Rovio membuat Angry Birds jadi game yang free to play, namun dengan menambahkan in-game item purchase atau microtransaction yang mereka sematkan di dalam game. Hal ini mereka lakukan dengan tujuan untuk menambahkan jumlah download tanpa membatasi orang yang tidak bisa atau tidak ingin membeli game di App Store, sekaligus tetap mendapatkan pemasukan dari microtransaction yang ada di game. Pada era ini, microtransaction belum masuk ke fase yang agresif dan hanya sebagai pemanis yang dapat dinikmati oleh player tanpa menutup akses mereka menikmati video gamenya. Game yang sama juga populer di masa awal perilisan iPhone dan App Store, yaitu Cut the Rope, yang juga melakukan strategi yang sama namun dengan pendekatan yang sedikit berbeda dan memberikan batasan. Dengan sistem player tidak harus membeli game dan tetap bisa memainkan level yang diberikan, namun level itu dibatasi dan tidak semua terbuka. Satu-satunya cara untuk membuka level tersebut yaitu dengan membeli gamenya. Hal ini dianggap sebagai bentuk pancingan dari Zeptop Lab selaku developer agar orang tetap mau membeli game mereka tanpa ada microtransaction di dalamnya. Setelah para player sendiri bisa menikmati game buatan mereka dengan akses awal yang gratis. Gua melihat hal ini sebagai dua strategi marketing yang punya tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan pendapatan pada game yang mereka buat, namun dengan sedikit pendekatan yang berbeda. Hal ini gua anggap sebagai hal yang masih wajar dalam nilai uang di video game mobile, karena bagaimanapun perusahaan mereka butuh pemasukan untuk menggaji para staff dan mengembangkan game mereka lebih jauh. Pada akhirnya kan, pembuat game juga butuh makan. Gak mungkin bikin game doang gak makan gak minum, seret nanti. Cuma balik lagi, pada era ini microtransaction belum seagresif dan separah di masa sekarang yang naujubillah toksiknya. Detailnya gue bahas nanti deh. Kesuksesan App Store ini juga tak lama diikuti oleh perkembangan manufaktur ponsel Android dengan diluncurkannya Google Play Store secara internasional pada 2010, memungkinkan berbagai manufaktur di luar ekosistem Apple untuk bisa sama-sama membuat ponsel Android mereka masing-masing yang semuanya dapat mengakses Play Store. Walaupun sesungguhnya Google Play Store sendiri sudah rilis pada 2008, namun karena kesuksesan iOS cukup memberikan hambatan bagi mereka, untuk itu mereka baru benar-benar sukses merilis ke pasaran pada 2010. Gak butuh waktu lama buat para developer game mobile untuk ikutan merilis game mereka di Play Store, yang sekaligus menjadi awal dari persaingan dan perang dingin antara iOS dan Android di pasar ponsel dunia. Event ini jadi hal yang sangat menguntungkan untuk para developer game mobile, karena tidak hanya mereka diuntungkan untuk bisa menjual lebih banyak game dengan adanya dua sumber utama market game mobile yaitu iOS dan Android, jadi mereka tidak perlu repot-repot membuat game dengan manufaktur berbeda-beda layaknya di masa Java Games. Sekarang ditambah mereka hanya punya dua sumber, sehingga mereka hanya perlu menerapkan dua jenis manufaktur berbeda untuk game mereka, yaitu berbasis iOS dan Android yang sudah cukup canggih. Jadi hanya perlu sedikit penyesuaian pada beberapa aspek tertentu agar keduanya sama-sama bisa di-download dan dimainkan di App Store dan Play Store. Pada 2010-2011, player game mobile terus meningkat karena dengan rilisnya Android di pasaran. Penyebab hal ini semata-mata dari daya jual masyarakat yang tidak harus dipaksakan untuk membeli iPhone atau iPad dengan harga yang mahal untuk bisa bermain game di ponsel. Harga rata-rata ponsel Android lebih murah, namun juga disematkan game di dalamnya membuat mereka lebih milih untuk membeli Android dibandingkan dengan produknya Apple. Pada masa 2011 hingga 2016 bermunculan juga game-game mobile yang sampai sekarang melegenda, macam Vector, Subway Surfers, Heyday, Temple Run, Po, Clash of Clans, My Talking Tom, Hill Climb Racing, Jetpack Joyride, Fruit Ninja, Geometry Dash, Candy Crush, Pokemon Go, bahkan game yang sudah nggak ada macam Flappy Birds. Judul-judul game ini merajai pasar game mobile pada masanya masing-masing dan banyak membuat orang mulai mencoba dan menikmati mobile games. Beberapa dari para gamer mulai perlahan pindah dari yang tadinya sibuk main game di warnet dan kamar masing-masing jadi main game di ponsel. Buat gamer yang mulai sibuk dengan aktivitas di real life juga jadi lebih bisa menikmati waktu main game mereka yang casual di ponsel karena dirasa lebih convenience. Mereka bisa memainkan di mana saja, kapan saja, tanpa harus repot-repot pulang ke rumah, nyalain PC dan konsol lalu repot duduk di kursi di kamar mereka. Mobile game memudahkan mereka untuk main game dimanapun mereka berada, di kereta, di mobil, di pesawat, di sekolah, di kantor, saat perjalanan dinas, saat liburan, dan berbagai macam situasi yang tadinya tidak memungkinkan mereka untuk bisa main game menggunakan entertainment tradisional untuk bermain game.
game macam PC dan konsol. Ini yang membuat semakin bertambahnya jumlah player yang transisi ke mobile game. Enak coy, bisa main kapanpun dimanapun. Gimana orang gak tergiur coba? Namun sangat disayangkan memang, karena melihat hal ini terjadi dengan semakin bertambahnya jumlah player, membuat mereka, para developer, mulai berpikir instan dan gak lagi mau repot membuat game yang refreshing dan khusus didesain untuk mobile game, dan hanya membawa game-game konsol dan PC mereka ke dalam pasar mobile dengan menambah pemasukan via microtransaction. Gue ngomongin elu EA, siapa lagi coba? Bang, tapi kan Angry Birds juga game PC yang dibawa ke mobile. Iya sih emang, tapi Angry Birds itu game refreshing yang punya marketnya sendiri dan emang cocok di mobile karena seakan punya tujuan yang didesain untuk dimainkan di ponsel. Itu juga kenapa game yang gue sebut di atas macam Subway Surfers, Temple Run, Candy Crush Vector, Pokemon Go adalah game-game yang memang tujuan developingnya adalah untuk manufaktur mobile. Hal ini gue rasa jadi berbeda sejak 2016 hingga sekarang di 2023. Periode setelah 2016 jadi masa developer besar macam Capcom, Motherfucking A, Sega, Ubisoft, Konami, dan banyak developer lainnya yang gua malas sebutin satu-satu, you know what I mean by that, mulai berpikir ngapain capek-capek bikin game baru yang didesain khusus untuk mobile dengan touchscreen control kalau gua bisa masukin NBA 2K ke mobile dengan nambahin joystick controller versi touchpad ke mobile. Of course gue jual di game mobile lah, money is money. Sebenarnya sebelum 2016 juga sudah banyak game yang dibawa ke mobile dan laku di pasaran. Namun gue ngerasa di 2016 mindset developer mulai sedikit berubah, yang tadinya berfokus pada kreativitas, untuk sebagian besar developer malah jadi fokus nyari duit karena melihat opportunity pasar yang besar. Belum lagi melihat kesempatan microtransaction yang semakin wajar dan seakan-akan jadi daily basis di market mobile, membuat mereka makin yakin untuk cari lebih banyak cuan via mobile games daripada pasar konsol dan PC mereka. Ditambah kemampuan hardware mobile sejak tahun itu hingga sekarang tuh semakin gokil. Game macam Infinity Blade 2 besutan Epic Games udah bisa dimainin di iPhone 4S. Bikin banyak orang mind blow karena grafiknya cukup tinggi di masa itu. Makanya game yang tadinya konsol dan PC ya mulai sekonyong-konyong masuk ranah mobile tanpa permisi. GTA San Andreas, Bully, Street Fighter, NBA 2K, Need for Speed, Hitman Sniper, Minecraft. Jadi game-game awal yang mulai dibawa ke mobile dengan mentah dan di awal perilisannya banyak bikin para gamer gak nyaman karena seakan-akan dipaksakan masuk ke mobile. Kenapa? Karena ya game-game itu bukan didesain untuk mobile. Dari segi kontrolnya aja udah gak nyaman, gak senyaman di PC atau konsol, apalagi aspek-aspek lainnya. Hal ini jelas dirasakan para gamer yang memang tadinya memainkan game itu di PC atau konsol dan kemudian pindah ke mobile dan cuma menimbulkan rasa awkward ketika main. Mungkin ini gak terlalu dirasakan gamer yang memang awalnya gak main game-game itu dan platform aslinya, tapi tetap aja sih, gimana coba mau main lihat scenery yang jelas kalau jempol lu nutupin layar semua. Walaupun di masa sekarang sudah ada external controller buat main game di mobile dan membuat masalah ini jadi lebih nyaman, cuma di masa itu kan controller eksternal belum jadi hal yang lumrah, sulit kan jadinya. Kalau sekarang gimana bang? Ya kalian bisa lihat sendiri, banyaknya game mobile yang booming dari konsol dan nggak butuh waktu lama untuk segera rilis di mobile kan. Hal ini membuat banyak developer khusus mobile pun melakukan strategi yang sama, nggak mau pusing membuat genre baru atau mechanical dan sistem yang baru. Banyak dari developer game mobile yang cuma mau cari duit dengan cara yang simple, cuma ganti-ganti skin game mereka namun pakai base engine yang sama dan kasih judul baru, kasih microtransaction dan boom, jadilah game baru penghasil uang. Contohnya banyak, lu tau lah gue ngomongin siapa. Sejak angin perubahan game ini terjadi juga, jadi mempersempit genre mobile, jadi kotak-kotak kecil yang membatasi player untuk coba genre-genre baru. Karena ya teman-teman mereka main game dengan genre itu, masa gue main game lain sih, nanti nggak ada temennya dong. Ini juga ada hubungannya dengan komunitas video game, nanti gue bahas di segmen yang berbeda ya. Tapi garis besarnya hal ini yang membentuk market game jadi itu-itu aja, karena pasarnya emang cuma di situ. Yang imbasnya kembali ke developer untuk takut dan malas bikin genre baru dan mencoba hal baru, karena market akan menolak game mereka karena dianggap nggak mau ikut tren dan nggak semenyenangkan genre yang sudah ada. Makanya game-game yang mimpin genre mobile macam Mobile Legends, PUBG, Roblox, CODM, Genshin Impact, FF Burik, Ragnarok, Diablo Mobile, dan game-game genre sejenisnya nyaman di posisinya masing-masing. Kenapa bang? Ya jelas, karena mereka menghasilkan, populer, punya fans yang setia, dan jadi leader di genrenya masing-masing. Hal yang menurut gue sangat disayangkan karena menutup jalur
kreativitas developer game lainnya untuk terus berkreasi dan berkreativitas. Walaupun memang nggak dipungkiri juga, perkembangan industri game mobile hingga sekarang juga tetap menghasilkan game-game bagus di mobile, khususnya indie developer yang punya judul-judul game yang menurut gua menarik buat dimainin dan di luar ekosistem toxic yang ada, dan memang didesain khusus untuk mobile manufacturer. Judul-judul macam Limbo, The White Door, Leos Fortune, Machinarium, Samoros, Desire, bahkan Stardew Valley, walaupun dia convert dari PC, adalah game-game mobile yang menurut gue masih jadi emas di setumpukan sampah yang sekali lagi masih bisa gue nikmatin dengan sangat nyaman. Pada akhirnya sejarah perkembangan industri game mobile sejak 1994 hingga sekarang di 2023 sudah melewati banyak hal dan perkembangan pesat, tidak hanya dari teknologi tapi juga mindset kita sebagai gamer dan developer sebagai pembuat game. Kita yang sekarang merasa nyaman dengan kebebasan dapat bermain di mana saja dan kapan saja, dan para developer yang berawal dari sebuah kreativitas hingga sebagian besar dari mereka berakhir di zona nyaman yang terus menghasilkan banyak uang.